Oke. Kita mulai aja ya, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kita mulai ini ya untuk sesi review. Saya cuma review sedikit gambarannya aja. Terus yang kedua, yang nanti kita ada quiz. Jadi teman-teman tolong siapin juga laptop gitu ya. Quiz online. Sebenarnya untuk persiapan aja supaya kita teman-teman tahu sampai mana sih sebetulnya kekuatan kita gitu ya, kemampuan kita udah sampai mana. Jadi kita kan sudah ada 6 sesi nih selama ini ya. Minggu depan. Jadi ada 6 sesi. Saya akan fokus ke materi yang digunakan. Untuk sesi 1, 3 dan 5 ya, itu saya akan pakai modul. Ya, jadi tolong dibaca modulnya. Tapi untuk sesi 2, 4 dan 6 itu saya akan pakai PPT ya. Pakai PowerPoint-nya. Kan ada dua itu ya, ada 2 materi ya. Jadi pertama kita masuk dulu ke sesi 1, sesi 1. Sesi 1 kok nggak muncul ya? Sebentar. Oke. Ini untuk sesi 1 ya. Udah muncul materinya kan modulnya? Sudah, Pak. Ya. Sesi 1 itu lebih ke pengenalan mengenai pengertian manajemen kredit bank. Tapi coba teman-teman baca di modul ya, karena ada beberapa hal yang harus by definisi harus dipahami. Ya, ini mulai dari pengertian dari kredit gitu ya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga dan imbalan bagi hasil atau keuntungan. Nah, ini yang teman-teman mesti tahu bahwa ada unsur-unsur di dalam kredit ya. Kemarin kita bercerita bahwa kredit itu asalnya adalah dari kata-kata credere yang artinya kepercayaan. Tapi unsur-unsurnya sebetulnya ada 5. Yang pertama adalah kepercayaan, adanya kesepakatan, lalu adanya jangka waktu, adanya risiko, dan balas jasa. Jadi unsur ini ya, 5 unsur yang ada di dalam kredit yang harus terpenuhi. Ini teman-teman bisa baca penjelasannya mengenai kepercayaan itu apa, kesepakatan itu apa, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Nah, kredit itu bisa berjalan lancar kalau ada rangkaian peraturan yang ditetapkan secara lisan dan tulisan yang menjadi syarat dalam pemberian kredit. Ini disebut dengan sebagai kebijakan kredit. Jadi setiap bank itu akan punya kebijakan kredit ya, semacam buku kitab pegangan lah gitu ya, bahwa kredit itu bisa berjalan. Jadi isinya adalah sebetulnya aturan-aturan yang menjadi persyaratan utama ya, seperti mengenai karakter orangnya, prinsip banknya dalam menyalurkan kredit, itu semua akan muncul di kebijakan kredit. Ini sebagai buku utama dari bank itu dalam menyalurkan kredit. Kalau ada pertanyaan silahkan dipotong aja ya. Lalu cara menilainya ada 5C, ini bisa dibaca gitu. 5C dan 7P. Lalu kualitas kredit, ada beberapa, ada kredit lancar. Kalau dalam perhatian khusus, yaitu dia menunggak sampai dengan 90 hari.
lalu kurang lancar. 1 hari pun menunggak sebetulnya sudah masuk ke dalam perhatian khusus gitu ya. Lancar itu kalau tanpa tunggakan. Tapi kalau 1 hari menunggak, maka kolektibilitasnya atau tingkat ketertagihannya itu turun ke dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2 sampai dengan 90 hari. Lebih dari 90 hari sampai dengan 120 hari disebut kurang lancar. Lebih dari 120 hari sampai dengan 180 hari itu disebut dengan diragukan. Jadi 6 bulan itu diragukan dan lebih dari 180 hari dan seterusnya itu disebut kredit macet. Ya. Jadi menunggak itu belum tentu macet. Macet itu kalau dia sudah menunggak selama lebih dari 180 hari. Ya, lalu ada resikonya yang disebut dengan peluang gagal bayar, ada exposure kredit, lalu recovery rate. Ini ada beberapa istilah-istilah yang ada muncul di dalam sesi 1. Gitu ya, tolong dibaca modulnya gitu ya kalau sesi 1. Sesi 1, 3 dan 5 baca modulnya. Sesi 2 ini lebih banyak ke ke definisi jenis-jenis kredit dan lain-lain. Ini sesi 6. Sorry. Ini sesi 4. Sesi 2. Nah ini sesi 2. Lebih masih secara definisi mengenai tujuan, fungsi, dan jenis kredit bank. Di sini saya menggunakan PowerPoint. Ini adalah pengertian dari manajemen kredit, bank, fungsi, dan tujuan, dan jenis-jenis kredit. Nah ini pengertiannya. Kredit itu berasal dari kata bahasa Itali, yaitu credere yang artinya kepercayaan. Manajemen perkreditan bank akan mengatur pemanfaatan dana bank supaya produktif, aman, dan giro wajib minimumnya itu yang ditetapkan oleh regulator tetap dapat terpenuhi. Nah ini fungsi manajemen kredit bank. Ya antara lain menjadi motivator peningkatan kegiatan perdagangan perekonomian, memperluas lapangan kerja, dan seterusnya. Bisa dibaca di modul gitu ya, ada 10. Lalu ada tujuan. Tujuan dari kreditnya, jenis kreditnya, ada kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Jenis kreditnya, lalu jangka waktu, berdasarkan jenis kredit berdasarkan sektor perekonomian, berdasarkan agunan, gitu ya, ada agunan orang, ada agunan barang, ada agunan efek, dan agunan dari dokumen. Kalau per sektor ada kredit untuk pertanian, perindustrian, pertambangan, ini bergantung kepada sektor kredit yang diberikan. Golongan ekonominya bisa ada golongan ekonomi lemah, lalu bisa golongan ekonomi menengah dan ke atas ya konglomerat. Lalu berdasarkan penarikannya ada kredit rekening koran dan ada kredit berjangka. Jadi kalau kredit rekening koran ini sebetulnya paling menguntungkan buat nasabah ya. Jadi dia bisa tarik kapan saja dan dia bisa setorkan kembali kapan saja gitu ya. Jadi misalnya saya punya plafon 1 miliar untuk kredit, saya bisa hari ini tarik misalnya 50 juta sesuai kebutuhan, besok saya turunkan 10 juta, berarti nanti kewajiban saya tinggal 40 juta. Sepanjang saya belum mencapai 1 miliar, saya bebas tarik dan setor. Jadi nanti bunganya dihitung berdasarkan saldo yang ada gitu ya. Nah ini yang disebut dengan kredit rekening koran. Sementara ada pula kredit yang penarikannya sekaligus, ya berdasarkan plafon. Misalnya tadi saya punya plafon 1 miliar, saya tarik sekaligus. Dan nanti saya bayarnya bisa sekaligus atau bisa dicicil. Itu kredit berjangka atau istilahnya aflopen. Istilah perbankan itu kredit berjangka itu aflopen.
kalau rekening koran itu revolving. Ya, kredit revolving. Ini fungsi dari kredit, tujuan, jenis kredit, ya, berdasarkan jangka waktu, berdasarkan macamnya, berdasarkan sektornya. Ini agak berulang materinya, makanya saya cuma pakai PowerPoint-nya aja. Perhitungan bunga kredit ini juga ada nanti di sesi 5 ya. Di sesi 5 juga berulang. Nah, ini untuk sesi 2. Saya masuk ke sesi 3. Nah, di sesi 3 nanti saya akan menggunakan modul. Jadi ada beberapa hal penting yang menurut saya teman-teman harus baca gitu ya, dan itu ada di modul gitu. Ini untuk sesi 3. Sesi 3 ini berkaitan dengan hukum. Ya. Ini salah satu aspek yang penting dalam pemberian kredit. Ya, sisi hukum dalam perkreditan bank. Nah, teman-teman mesti tahu, jadi kemarin itu sempat ada yang bertanya kan, sebetulnya kredit ini patuh kepada hukum apa? Apakah pidana atau perdata gitu. Yang tepat itu sebetulnya adalah berkaitan dengan hukum perdata. Ya, jadi bukan hukum pidana. Jadi pemberian kredit itu sendiri merupakan sebetulnya adalah proses hukum, dan yang terjadi karena adanya kesepakatan gitu ya. Jadi ada suatu hubungan hukum ya, dengan segala konsekuensi yuridis. Ya, bisa menimbulkan hubungan hukum bagi bank dan kreditur, sebagai bank sebagai kreditur atau bank sebagai debitur. Ya, jadi kalau kena nasabah dana pun sebetulnya ada aspek hukumnya. Oke. Nah, ini yang penting di sesi ini sebetulnya adalah penegasan bahwa kredit itu tunduk pada aspek perdata ya, pada hukum perdata. Ada narasinya di sini, nanti bisa dibaca. Nah, ini. Perjanjian sendiri itu tunduk pada hukum perdata. Nah, ini nih ada penjelasan di sini. Fungsi perbankan dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah itu tunduk pada peraturan hukum perdata. Ya. Hukumnya itu dalam dua bentuk. Hubungan bank antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan. Jadi kalau teman-teman buka rekening tabungan atau giro atau deposito, itu perjanjiannya perjanjian untuk simpanan. Nah, dan juga bank itu bisa sebagai kreditur dan si nasabahnya sebagai debitur ya. Jadi pinjam meminjam yang disebut dengan perjanjian kredit bank. Yang kedua, hubungan hukumnya berkaitan dengan jaminan ya. Jadi kalau dana yang disimpan oleh nasabah dijamin keamanannya oleh bank ya. Dan itu diatur juga dengan lembaga penjamin simpanan, ada semacam asuransinya. Sementara dengan debitur, dengan peminjam, ya itu juga merupakan sebuah hubungan hukum dan harus memenuhi syarat sah perjanjian. Ini fungsi bank, sorry. Nah, ini ada penjelasan dari Hasanuddin Rahman bahwa setiap kredit yang diberikan harus berpedoman kepada 3 hal. Aman, terarah, dan menghasilkan. Aman artinya risiko hukumnya telah diidentifikasi gitu ya. Sudah terbebas dari segala kekurangan aspek hukumnya. Terarah bahwa kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan dari si nasabah, dan menghasilkan bahwa kredit yang diberikan itu harus memberikan keuntungan. Nah, kalau terjadi nasabahnya bermasalah, maka bisa dilakukan upaya rescheduling, restructuring, dan reconditioning.
Nah, unsur-unsur pemberian kredit itu adalah tadi ya, sebetulnya sudah disebut juga. Adanya kesepakatan, ada jangka waktu, ada risiko, dan adanya balas jasa serta pertukaran nilai. Oke, ini pertimbangan dalam penyaluran kredit. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa berkaitan dengan perjanjian itu ada aturan, ada undang-undangnya ya, ada di pasal 1320 KUH Perdata yang mengenai syarat sah perjanjian ya. Jadi untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat. Jadi sahnya perjanjian itu ada 4 syarat, yaitu sepakat untuk mereka mengikatkan dirinya dalam perjanjian, cakap untuk membuat suatu perikatan, cakap ini maksudnya adalah sehat, tidak gila, sadar, waras gitu ya. Ada beberapa persyaratan di KUH Perdata. Ada suatu hal tertentu, maksudnya ada sesuatu yang diperjanjikan dan ada suatu sebab yang halal. Jadi kalau teman-teman ada perjanjian yang sifatnya yang aspeknya itu lebih ke kriminal gitu, itu bukan sebab yang halal. Jadi sebetulnya perjanjiannya pun tidak sah gitu ya. Nah, ini mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam. Lalu ada hubungan hukumnya tadi kan antara perikatan waktu kepada nasabah dana dan perjanjian kepada debitur kredit. Juga ada perjanjian mengenai agunan ya atau jaminan. Ini pengertian mengenai agunan. Lalu ada juga aspek hukum waktu penyelesaian kredit bermasalah. Penyelesaiannya seperti apa? Bisa melalui jalur non-litigasi atau di luar jalur hukum atau dengan jalur litigasi. Non-litigasi seperti apa? Non-litigasi adalah misalnya tadi dilakukan rescheduling atau penjadwalan kembali kreditnya, persyaratan kembali kreditnya, dan restructuring, penataan kembali kreditnya. Perbedaan-perbedaan ketiganya bisa dibaca di sini. Lalu penyelesaian lainnya adalah melalui jalur litigasi atau aspek hukum. Jadi bank bisa menuntut ke pengadilan untuk penyelesaian kreditnya. Atau ada juga sebetulnya penyelesaian kredit di luar pengadilan. Ya, ini yang bisa menghasilkan win-win solution. Ya, ini sesi 3. Nah, khusus sesi 3 ini saya pengen membahas juga tugas yang minggu lalu ya. Minggu lalu jadi ada pertanyaan juga kemarin dari mahasiswa mengenai fidusia. Ya, teman-teman. Jadi khusus sesi 3 saya juga akan menggunakan PowerPoint juga ya, bukan hanya jadi sesi 1, 3 dan 5 harus baca modul dan harus baca PowerPoint-nya juga. Di PowerPoint sesi 3 ini dijelaskan mengenai sisi hukum dan lebih jelas mengenai pengikatan agunan. Ini syarat perjanjian, syarat sahnya perjanjian. Lalu ada agunan, jaminan dan agunan gitu ya. Nah, agunan si debitur ini bisa bermacam-macam. Ada kebendaan dan non-kebendaan. Kebendaan ini ada yang benda bergerak, ada tidak bergerak. Benda tidak bergerak ini misalnya adalah tanah atau bangunan dan kapal laut yang isinya lebih dari 20 metrik ton. Ya, ini biasanya diikat dengan hak tanggungan. Sementara benda bergerak itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Yang berwujud misalnya kendaraan, stok barang gitu ya, logam mulia gitu, itu kan bisa berpindah. Yang tidak berwujud biasanya adalah hak tagih atau hak sewa. Ya, jadi misalnya si debiturnya punya piutang, punya tagihan dan itu bisa beralih ke bank. Saya ingin membahas mengenai yang benda bergerak ini ya. Benda bergerak ini, untuk yang tidak bergerak itu biasanya diikat dengan hak tanggungan. Ya, dengan adanya hak tanggungan maka bank akan didahulukan, gitu ya, akan didahulukan untuk kalau terjadi penjualan jaminan itu akan didahulukan untuk pelunasan kreditnya.
Ciri-cirinya hak tanggungan ini adalah asesoir pada perjanjian pokok. Harus ada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya yang mana adalah perjanjian kredit awal. Gitu ya. Jadi hak tanggungan itu bisa muncul kalau ada perjanjian kredit awalnya. Dan lalu ada objeknya. Objeknya apa tadi? Misalnya tanah atau bangunan atau kapal lebih dari 20 metrik ton. Eksekusi hak tanggungan bisa dilakukan dengan dijual melalui pelelangan umum atau dijual di bawah tangan. Kapan hak tanggungan itu berakhir? Kalau dulu ini hak tanggungan ini namanya hipotek ya. Kapan berakhir? Kalau hutangnya sudah hapus, sudah selesai, ya. Atau pemegang hak tanggungan ini melepaskan haknya. Atau pembersihan yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Atau hapusnya hak atas tanah yang diberikan hak tanggungan. Itu dengan demikian berakhir. Lalu untuk benda bergerak ada gadai. Ya. Gadai ini berbedanya bahwa bank sebagai kreditur, ya, bank ini akan akan menerima pemeliharaan dari barang-barang tersebut. Jadi kalau dengan gadai seharusnya barang itu dikuasai oleh bank, ya kalau gadai. Jadi ingat aja kalau kita ke pegadaian kan sebetulnya barangnya ditinggal di pegadaian, ya, diberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut. Nah ini, barang gadai harus dilepaskan dari penguasaan pemberi gadai dan harus diserahkan kepada penerima gadai, ya. Jadi ini bedanya barang gadai. Nah, kalau semuanya barangnya digadai, nanti debiturnya untuk berusaha pakai apa gitu ya, misalnya untuk stok barang. Jadi ada satu lagi pengikatan benda bergerak ini dengan namanya fidusia. Ya, ini adalah pengalihan hak juga kepada kreditur, tapi barangnya itu tetap dikuasai oleh tetap dapat dipergunakan oleh si debitur, oleh si peminjam, gitu ya. Nah, syaratnya untuk fidusia ini adalah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkan, maka bank itu perjanjian itu memiliki kekuatan eksekutorial. Maksudnya bisa dieksekusi. Ya, kalau sudah didaftarkan. Kalau sudah didaftarkan, maka itu bisa dieksekusi, bisa dijual oleh banknya gitu ya. Walaupun awalnya banknya tidak menguasai barang tersebut, tidak ada di kantor banknya, tapi ada di kantor debitur. Tapi karena sudah didaftarkan fidusia, bank berhak mengambil dan menjual barang jaminan itu, gitu ya. Nah, terkait dengan kasus kemarin di pertanyaan di sesi 6, di tugas sesi 6 gitu ya. Itu disebutkan kalau satu perjanjian fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, apakah perjanjian itu menjadi sah? Apakah perjanjian itu tetap sah? Ya, jawabannya yang paling tepat adalah ingat balik lagi ke syarat sah perjanjian. Ya, syarat sah perjanjian apa sih? Ya, ada sebab tertentu, ya, terus cakap dalam bertindak, gitu kan? Dan ada kesepakatan. Jadi sepakat, cakap dalam bertindak, ada sebab tertentu, ada sebab yang halal. Nah, lalu kalau tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, apakah perjanjian itu jadi batal? Tentu tidak. Perjanjian itu tetap sah, gitu ya, tetap sah. Hanya karena tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka akte fidusia itu tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi walaupun diperjanjikan, perjanjiannya sah, tapi bank tidak bisa mengeksekusi. Kenapa? Karena belum didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Ini praktek yang sering terjadi. Jadi bank itu mengikat dengan fidusia, tapi tidak mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Apakah perjanjiannya sah? Perjanjiannya tetap sah, karena memenuhi syarat sah perjanjian. Lalu apa kelemahannya? Kelemahannya adalah tidak bisa dieksekusi. Itu ya.
Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak ya. Jangan bingung. Nanti kalau bingung, Cukup, Pak. waktu ujian bingung. Oke, saya masuk ke sesi 4 ya. Sesi 4 lebih ke kebijakan perencanaan kredit ya. Kebijakan perencanaan kredit. Ini kembali lagi cerita mengenai penggunaan kredit. Ini saya pakai PowerPoint. Jadi sesi 1, 3, 5 saya akan pakai modul. Khusus sesi 3 saya tambahkan dengan PowerPoint karena ada penjelasan mengenai fidusia. Sesi 2, 4, 6 saya cuma menggunakan PowerPoint. Ya. Ini mengenai definisi-definisi dari kredit. Nah ini, kebijakan umum kredit. Ya. Kebijakan itu apa sih tadi? Kebijakan kredit itu kan adalah peraturan-peraturan tertulis gitu ya. Lisan atau tertulis yang dimiliki bank sebagai panduan. Kebijakan itu isinya apa saja? Kebijakan itu isinya adalah sasaran yang ingin dicapai, strategi pokok penyaluran kredit, daerah pemasaran, standar mutu yang ingin dicapai, dan batas wewenang pemberian kredit. Nah ini contohnya, sasarannya ini, strategi penyalurannya ini, daerah pemasarannya seperti ini, standar mutu kredit dan jaminan, lalu batas wewenang persetujuan kredit. Itu diatur di kebijakan kredit. Termasuk sampai dengan organisasi kreditnya sendiri. Ya, itu untuk sesi 4 ya. Saya masuk lagi, kita cepat aja karena saya mau kasih quiz untuk kita coba sendiri gitu ya. Sesi ke sesi 5. Sesi 5. Oke. Sesi 5 ini mengenai suku bunga. Sebelumnya saya sudah share juga sebetulnya metode perhitungan gitu ya, metode perhitungan dari flat, efektif, dan sliding rate. Itu teman-teman mesti paham tuh. Bagaimana perhitungan flat, bunga flat, bunga efektif. Kalau bunga flat itu diperhitungkan dari limit awal pinjaman. Bunga efektif itu dihitung, nanti kewajiban bunganya dihitung dari sisa kewajiban debitur, bukan dari limit awal. Kalau bunga flat, dia dihitung dari limit awal. Lalu ada istilah sliding rate. Sliding rate itu sebetulnya mirip dengan efektif. Dihitung dari sisa kewajiban. Jadi bisa jadi nanti dia akan membayar bunganya lebih besar di awal dan pokoknya lebih kecil di akhir. Lalu bedanya flat dengan efektif, biasanya bunga flat itu akan lebih kecil dari bunga efektif. Ya. Kalau bunga efektifnya 10%, flat itu biasanya 4% atau 5% gitu ya. Jadi nggak mungkin bunga flat itu lebih besar dari bunga efektif. Nah, di sini ada di modul ini dijelaskan mengenai efektivitas transmisi kebijakan moneter. Pengertian dari suku bunga. Bunga itu adalah biaya yang harus dibayar peminjam atas pinjaman yang diterima. Oke. Nah, bagaimana tingkat suku bunga itu terbentuk? Yaitu bahwa ada teori-teorinya ya, ada teori klasik, ya saya sudah jelaskan waktu di sesi 5, lalu ada itu bergantung kepada tingkat permintaan dan supply dari uang. Jadi kalau di bawah ini adalah jumlah uangnya, supply uangnya, dan ke atas ini adalah suku bunganya. Kurva S ini adalah supply dari uang, kurva D ini adalah demand dari uang. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa misalnya di garis D2 ini pada saat suku bunga I2, permintaannya adalah LF2. Tapi kalau bunganya ke I1 sebetulnya permintaannya akan lebih banyak gitu ya, karena bunganya turun gitu ya. Ini terkait dengan kurva permintaan. Sedangkan kurva penawaran ini yang S, semakin besar suku bunga maka penawaran jumlah yang ditawarkan, dana yang ditawarkan itu akan semakin besar.
Jadi dia semacam penjual gitu ya. Teman-teman lihat kalau bunganya I1 misalnya, maka supply-nya adalah di LF1, tapi kalau di I2, maka supply-nya harusnya ada di sini. Ada di titik ini, atau kita sebut saja LF1 aksen gitu ya. Lebih besar. Jadi semakin tinggi suku bunga, maka semakin besar penawaran yang diberikan oleh pemilik dana. Teori kedua dari Keynes itu liquidity preference, ya alasannya karena orang memegang uang untuk transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. Jadi preferensinya berkaitan dengan itu, suku bunga itu berkaitan dengan preferensi dari masyarakat, terutama untuk tujuan spekulasi, ya, sehingga menghasilkan tingkat bunga. Lalu bunga ini juga merupakan salah satu instrumen moneter ya yang dipergunakan oleh bank sentral gitu ya. Jadi bank sentral akan mengeluarkan BI rate untuk mempengaruhi sasaran gitu ya, untuk mempengaruhi suku bunga yang ada di pasar. Ya, ini ada penjelasannya. Nah, jadi dengan adanya BI rate itu sebetulnya ya teman-teman, dengan adanya BI rate itu akan mempengaruhi likuiditas di pasar uang. Ya, kalau misalnya bank sentral menyatakan suku bunga acuan saat ini meningkat 0,25% misalnya, itu akan mempengaruhi likuiditas di pasar uang, di mana akan mempengaruhi suku bunga, berarti suku bunga pasar juga meningkat, kredit yang disalurkan mungkin agak berkurang, harga dari barang-barang atau aset price ini bisa berubah juga dengan kenaikan suku bunga, neraca juga akan berubah, neraca bank atau neraca perusahaan akan berubah, kurs nilai tukar juga akan berubah, lalu ekspektasi terhadap inflasi juga akan berubah. Dan ini akan mempengaruhi jumlah uang beredar. Ya. Semakin tinggi suku bunga, maka kecenderungan masyarakat akan untuk menabung, sehingga uang beredar akan berkurang. Ya, dengan demikian akan mempengaruhi permintaan gitu ya, permintaan pembelian barang atau supply barang dan supply dan demand barang di market, yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan juga berpengaruh kepada inflasi. Jadi transmisinya seperti itu ya, dengan adanya BI rate, perubahan BI rate, ini adalah suku bunga acuan gitu ya. Kalau dia berubah akan mempengaruhi likuiditas di pasar dan akan mentransmisikan dalam bentuk perubahan suku bunga, kredit yang disalurkan, dan hingga pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat inflasi. Nah, ini gambaran sederhananya. Kalau BI rate turun, maka suku bunga antar bank akan turun, suku bunga deposito akan turun, suku bunga kredit akan turun, tingkat pinjaman bank akan meningkat, atau bank loan-nya akan meningkat. Bank loan-nya akan meningkat dan pendapatan nasional akan meningkat. Kenapa? Karena perputaran ekonomi akan menjadi lebih besar. Nah, ini yang dimaksud dengan BI rate ya. Ini diputus oleh Dewan Gubernur Bank Sentral melalui rapat Dewan Gubernur ya, dan diimplementasikan pada operasi moneter ya. Sasarannya tadi dia akan menyasar ke pasar uang antar bank ya, dengan kenaikan suku bunga atau penurunan suku bunga BI rate, maka akan mempengaruhi pasar uang antar bank dan akan berdampak terus transmisinya sampai mempengaruhi inflasi. Ada pertanyaan sampai sini? Saya ada kasih file-file tambahan ya, yang bisa dilihat mengenai kebijakan pemberian suku bunga ya. Ada di sesi 5, seingat saya ada ngasih file tambahan mengenai pricing suku bunga, bagaimana sih bank dalam menetapkan suku bunga.
Nah, ini tambahan waktu di sesi 5. Di sini saya jelaskan bahwa bagaimana bank menetapkan harga suku bunga itu sebetulnya berdasarkan dari biaya dana yang dihimpun, ini yang di titik paling bawah, lalu biaya operasional banknya sendiri, biaya risiko, jadi setiap debitur itu bisa berbeda-beda, lalu biaya dari modal bank, dan lalu ada margin. Ya. Jadi dasarnya adalah sebetulnya dana yang dihimpun dari masyarakat, ini biayanya besar atau semakin besar biaya yang dihimpun, bunga yang dihimpun dari masyarakat, maka mungkin bunga kreditnya juga akan semakin tinggi. Jadi kalau bank-bank itu menghimpun banyak di deposito, mungkin cost of fund-nya itu akan tinggi ya. Sebetulnya bank itu menggunakan konsep pool of fund, jadi dana itu dari mana-mana dikumpul, baik dari masyarakat, ya, giro, deposito, dan tabungan, gitu ya, sebelum diambil untuk pencadangan di bank sentral. Dan juga ada modal dia sendiri. Ini dikumpul, lalu dialokasikan. Sebagian besar akan dialokasikan ke kredit. Lalu akan ada yang ditetapkan sebagai cadangan, gitu ya, cadangan dari banknya, dan ada aktiva tetapnya. Ini contoh yang saya sampaikan waktu itu, perhitungan cost of fund-nya berapa gitu ya. Jadi kalau satu bank mempunyai giro rata-rata 15 triliun, tabungan 31 triliun, dan deposito 15 triliun, total dananya 61 triliun, dan ini suku bunga dari masing-masing produk, ya. Jadi ini biaya bunganya, nanti total biaya bunganya ini adalah dalam satu tahun 1,33 triliun, ini kita bagi dengan 61 triliun, akan menjadi 2,18%. Gitu. Lalu misalnya bank sentral menetapkan reserve requirement atau giro wajib minimum sebesar 9%, jadi dari dana yang dihimpun ini, dari 3 dana yang dihimpun ini, 9% harus disimpan di bank sentral, dan ini tidak berbunga, ya, sebagai salah satu instrumen moneter dari bank sentral. Maka dengan perhitungan yang pernah saya sampaikan, sederhana sebetulnya, 2,18% dibagi dengan 1 minus 9%. Akan diperoleh 2,4, sehingga cost of fund-nya akan menjadi 2,4%. Lalu bagaimana dengan pinjamannya? Pinjamannya itu adalah ini tadi ya. Lending rate-nya itu adalah cost of fund, ditambah biaya overhead, ditambah keuntungan, tambah premi risiko, ditambah pajak. Ini contoh misalnya suatu bank mempunyai mempunyai dana deposito 12%, dengan cadangan ditetapkan bank sentral 3%, maka cost of fund-nya bank ini adalah sebesar 16,57. Cost of fund, lending rate-nya adalah 16,57. Di mana cost of fund-nya adalah 12,37%, ditambah overhead cost, ditambah premi risiko, dan lain-lain, sehingga lending rate-nya menjadi 16,57%. Ini contoh yang saya sampaikan di sesi 5 kemarin, contoh implementasi gitu ya. Lalu ada suku bunga real dan suku bunga nominal, di mana suku bunga real itu adalah suku bunga nominal dikurang tingkat inflasi. Jadi kalau kita punya deposito 10 juta dengan bunga 10%, ya, dalam 1 tahun kemudian kita akan menerima 11 juta. Tapi secara real itu bergantung dengan inflasi. Kalau inflasinya 6%, berarti 10% dikurangi dengan 6%. Realnya kita akan memperoleh sebesar 4%. Rumusan yang paling tepat adalah ini, suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurang inflasi dibagi dengan 1 plus inflasi. Dengan rumusan ini, maka tadi 10% dengan 6%, bukan bunga realnya bukan 4%, tapi 3,77%. Dengan rumusan ini ya. Oh, ini contoh saja, sebetulnya perbandingan bunga biasanya di Indonesia itu mengikuti dengan di Amerika gitu ya. Jadi kalau ada kenaikan di Amerika, biasanya di Indonesia juga nggak lama kemudian akan menaikkan suku bunga.
Ada yang komen? Kenapa bank sentral kita suka menetapkan BI rate tidak jauh waktunya dari perubahan suku bunga di Amerika? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira pemerintah kita itu suka menetapkan suku bunga yang jangka waktunya tidak berbeda jauh dengan Amerika? Gitu. Kalau Amerika menaikkan 0,25, biasanya kita seminggu kemudian akan menaikkan juga 0,25. Ada yang punya gambaran, bayangan? Ada yang mau share jawaban? Silakan. Ada yang punya pendapat? Masa 47 orang nggak ada yang bisa ngomong nih? Fani Martadiani. Gugun Darmawan. Lilit Sumarni. Ini orangnya ada nggak sih? Siapa? Ada, Pak. Kalau saya, Pak. Iya, Pak Jumarno ada. Nah, Pak Jumarno mau jawab. Apa, Pak? Nah, Yang kenapa harus sama Amerika, Pak ya? Kan kita kan patokannya kan kalau rupiah kan patokannya nilai rupiah ke dolar ya, Pak ya. Kalau dolarnya kita naik, rupiah kita juga ikut naik, Pak. Sehingga Kenapa dinaikkan suku patokannya bunga? sehingga kita patokannya ketika ya kan dolar naik, kita juga ikut naik. Patokannya kembali ke suku bunganya ngikutin di Amerika, Pak. Iya, alasannya kenapa? Alasannya kalau itu Pak, kita nginduknya bank bank dunia kan di Amerika, sehingga kita nginduknya ke sana, Pak. Sedikit lagi. Bisa. Ada yang bisa jawab? Ini sharing aja mungkin ya Pak, sambil baca soalnya. Siapa? Mita, ya silakan Mita. Tapi kalau Mita baca yang di CNNB ini, terakhir katanya kalau BI ini nggak ngikut yang acuan dari ini sih Pak, nggak ikut acuan dari Amerika, nggak ikut dari AS gitu. Ya. Itu karena apa sih namanya? Karena inflasi ya. Betul. Sebetulnya kan suku bunga itu gini. Kadang-kadang media itu berpendapat begitu ya, atau bank sentralnya sendiri akan berpendapat begitu gitu. Akan berpendapat bahwa mereka nggak ngikutin, tapi dalam prakteknya tadi kan saya udah cantumin tuh jadwalnya itu nggak jauh-jauh dari Amerika dalam perlakuannya gitu ya. Nggak jauh-jauh dari Amerika. Amerika menetapkan suku bunga naik 0,25, Indonesia juga menaikkan suku bunga 0,25 misalnya. Kenapa? Sebetulnya karena kalau mereka itu kan dianggap begini ya, mereka itu dianggap pusat perekonomian lah selama ini gitu. Dan kalau suku bunga kita sama mereka gitu, kalau misalnya di sana 5%, sini 5%, dana-dana investasi itu sebetulnya akan balik ke Amerika gitu. Dana-dana yang digunakan investasi oleh orang-orang Amerika atau orang-orang dari seluruh dunia, mungkin mereka lebih baik menempatkan di Amerika karena hasilnya sama. Di Indonesia dapat 5%, di Amerika 5%. Mereka akan beranggapan, oh lebih aman saya taruh di Amerika gitu. Itu sih sebetulnya alasannya. Jadi satu, agar dana itu tidak keluar dari Indonesia gitu ya, bertahan dengan suku bunga yang lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Dan kedua, menjaga kurs. Kalau semua dana itu keluar dari Indonesia, misalnya orang-orang asing yang beli saham gitu ya di bursa kita, itu kan semua dananya masuk ke Indonesia. Kalau keluar, secara otomatis kan sebetulnya kurs kita jadi lebih rendah gitu. Karena itu berpengaruh juga dengan nilai tukar. Jadi dana-dana modal, dana-dana yang digunakan untuk perputaran usaha itu akan terbang tuh ke Amerika gitu. Singkat aja dia akan terbang ke Amerika. Itu alasannya. Sebetulnya kenapa kita sering menyesuaikan suku bunga dengan arah yang sama dan periodenya nggak lama-lama dari Amerika.
Tapi itu dulu. Nah, sekarang ini agak ada pergeseran. Ya, agak ada pergeseran. Kenapa? Semenjak ada perang ini. Semenjak ada perang Rusia-Ukraina. Kenapa? Karena istilahnya gini. Rusia ini kan dia tidak tunduk kepada Amerika gitu. Dia punya kekuatan militer yang lebih besar gitu ya. Sekarang ternyata dia lebih besar dari Amerika. Jadi dia pun dia nggak peduli gitu. Dia nggak peduli. Apa yang terjadi di Amerika, silakan yang terjadi di Amerika, di saya, di saya. Jadi mereka pun sebetulnya ada komunitasnya gitu ya. Maksud saya ada Cina, ada Arab Saudi, ada Brazil, ada India gitu. Dan mereka bertransaksi dengan uang mereka sendiri, bertransaksi dengan rubel, tidak harus dengan Amerika. Nah, ini yang terjadi sebetulnya bisa dibilang sekarang ini mulai banyak negara-negara yang tidak ikut dengan kebijakan suku bunga di Amerika. Ini memang agak bergeser sekarang nih, agak berubah gitu ya. Jadi kalau teman-teman baca itu dalam sesudah Lebaran, ya sesudah Lebaran itu sudah 3 bank di Amerika yang kolaps. 3 bank di Amerika yang kolaps. Karena apa? Karena dia tidak bisa memenuhi kewajiban penarikan dana dari nasabah dia sendiri, sehingga kolaps. Sebetulnya memang ada pergeseran ini ya aktivitas dana gitu ya, dana di dunia gitu, ada pergeseran. Rusia dengan Cina mereka bertransaksi dengan rubel, tidak dengan US. Kalau dulu kan hampir semua transaksi di dunia ini menggunakan US. Oke. Terima kasih ya, Mita. Saya lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Itu ini aja, selingan. Itu, Pak. Ya. Kenapa, Kartini? Enggak, Pak. Oke. Saya lanjut dengan sesi 6 ya. Mekanisme perencanaan kredit ini cuma silakan baca aja PowerPoint-nya. Sebetulnya yang dimaksud dengan perencanaan kredit itu apa gitu ya. Di sini ada di halaman terakhir. Nah, ini perhitungan flat rate, sliding rate, dan floating rate. Nggak ada bunga efektif. Sebenarnya ini hal yang berbeda nih. Flat rate itu adalah besar suku bunga, sliding rate itu adalah cara pembayaran. Floating rate itu adalah metode, apakah bunganya berubah-ubah mengikuti pasar, mengambang. Floating itu mengambang, dia berubah-ubah mengambang mengikuti suku bunga pasar. Ya. Nah, ini faktor-faktor dalam perencanaan kredit. Jadi masalah perhitungan flat rate, float effective rate, dan sliding rate itu sudah pernah saya jelaskan di sesi 5. Lalu di sesi 6 ini mengenai faktor perencanaan kredit, ya perencanaannya akan melihat kepada kegiatan ekonomi makro, pasar modal, kemampuan organisasi, manajemen bank, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sampai di belakang. Jadi itu aja teman-teman ya untuk UTS. Silahkan baca untuk sesi 1, 3, dan 5 dari modul. Khusus dari sesi 3 juga ada tambahan dari PowerPoint. Sementara sesi 2, 4, dan 6 itu menggunakan PowerPoint aja. Materinya nggak akan keluar dari situ. Siapa? Ya, tapi tolong dipahami gitu ya. Kalau kita ini semuanya cerita bank gitu. Jangan sampai nanti ada yang cerita PT Gudang Garam lah apa gitu. Saya itu kurang ini. Itu menunjukkan nanti Anda belum ngerti gitu. Siapa? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita latihan ya, latihan. Bapak maaf mau tanya. Iya, silakan. Buat nanti perhitungan suku bunga, misalnya nih Pak, soal UTS-nya pakai sliding rate. Itu nanti dijelasin pas UTS-nya dari awal dia pinjam sampai lunas, apa cukup diketahui bunganya aja?
Oh, nggak usah. Ya, nggak usah disampai misalnya saya bikin 60 bulan, nggak usah 60 bulan ditampilin semua. Nggak perlu. Nggak perlu, cukup digambarin cicilannya berapa gitu. Mungkin saya juga ngerti lah. Nggak akan dibuat panjang, nanti kepanjangan jawabannya. Open book. Dan itu open book. Oke. Open book. Jadi jangan sampai ada yang nggak lulus. Karena ini kebanyakan teori aja. Hitung-hitungannya cuma sedikit kan. Hitung-hitungannya cuma di itu ya, flat rate, effective rate. Tolong bedain aja tuh. Di mana bedanya flat rate dengan effective rate. Utamanya flat rate itu kewajiban bunganya dihitung dari limit awal. Jadi kalau saya punya limit awal 1 miliar, suku bunga saya akan selalu, beban bunga saya akan selalu dihitung dari 1 miliar itu. Tapi kalau effective rate itu dihitung dari sisa kewajiban. Jadi kalau saya punya limit awal 1 miliar, kewajiban saya udah dicicil-cicil tinggal 200 juta, nah kewajiban bunga berikutnya yang harus saya bayar itu dari 200 juta. Ya. Cuma bunga flat itu biasanya akan kelihatan lebih kecil. Cara perhitungannya sudah pernah saya sampaikan di Excel contohnya gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita coba quiz ya, quiz latihan. Sorry, sebentar ya. Link quiznya udah saya share di WhatsApp group atau nanti saya tampilin sebentar. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, silakan join. Ya, 28 orang. Tiga 32 orang.
Tadi banyak yang kuliah, saya lihat ada 40-an. Ayo. Tiga 36. Tuh ada 44. Ada 8 orang lagi. Ayo 5 orang lagi. Nggak ada lagi? Oke, kita mulai ya. Wah, sorry ini saya langsung ke selesai ini. Oh, ini langsung ini ya. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Tuh, nomor satunya Dini. Dari 2 pertanyaan ya. Yang benar apa? Rangkaian peraturan yang ditetapkan secara lisan itu adalah kebijakan kredit. Oke, next. Masih Dini, nomor 2 sekarang Sonia. Oke. Ini jawaban yang benar adalah sektor perekonomian ya. Benar, bagus nih. 30 yang benar. Hukum apa?
Perdata. Perdata, Pak. Perdata, Pak. Oke. Coba kita lihat. Oh, yang jawabnya 33 yang benar. Masih ada yang jawab pidana tuh. Nah, ini waktunya 1 menit, agak panjang. Baru tadi saya ulas sedikit. Izin Pak, ini ngekliknya kalau menjawab kuis yang mana Pak ya? Kan klik jawabannya aja, Pak. Di handphone Bapak atau di laptop Bapak. Nggak ada pilihannya Pak, cuma falsifikasi Pak. Yang lain bisa tuh. Nah, Pak. Nah, bergeser. Kartini sekarang nomor 1. Kita lihat yang benar. 22. Tadi saya udah jelasin sebetulnya. Tidak batal karena memenuhi syarat sah perjanjian kan. Tapi tidak bisa dieksekusi. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga waktunya 1 menit. Kuis ini makin cepat jawabnya, poinnya makin besar. Kecuali apa? Promosi yang dilakukan, Pak. Promosi, Pak. Promosi nggak ada hubungannya ya sama kredit ya. Masih Kartini itu ada yang masih milih kan kecuali ya. Kecuali kok ada daerah pemasaran tuh. Daerah pemasaran termasuk agak tricky. Tadi saya agak nyinggung sedikit. Oh, nggak berubah. Wah, ini kok banyak yang salah nih. Tadi saya udah bilang kan, sebetulnya suku bunga flat itu pasti akan lebih kecil dari efektif. Di jawabannya kan ada yang 6 lah, ada berapa persen, ada yang 22%, 18%, itu nggak mungkin karena efektifnya 10%, pasti di bawah 10, gitu ya. Jadi nggak perlu dihitung. Sliding rate itu sama dengan efektif. Dihitung dari mana?
Oke. Dari sisa kewajiban. Sliding rate itu mirip dengan efektif. Sliding rate itu sebetulnya cara menghitung. Tapi bunganya itu adalah bunga efektif. Banyak loh yang jawab jangka waktu nih, ada 12 orang loh. Jadi cuma separuh kelas yang menjawab benar. Masih Kartini, selamat ya Kartini. Iya, Pak. Nah ini lumayan. Regulator itu adalah bank sentral gitu. Ini juaranya. Selamat buat Kartini, Sandi, Erika, Nugi, Nurella. Ini 5 besar. Ya, kayaknya ada beberapa yang nggak bisa pakai quiz ini, mungkin belum paham caranya gitu ya. Tuh, ada Nurul sama Rian. Oke, ini nama-namanya saya share. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya share dulu di grup ya. Inilah pemenang-pemenangnya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, kalau di luar UTS boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Silakan. Mau tanya, Pak, kalau misalnya kalau metode penelitian itu pakai RGEC, Pak, apakah harus RGEC. iya, apakah harus ada masalah dulu nggak, Pak? Jadi kalau misalnya banknya sehat-sehat aja, apakah boleh tetap diteliti atau tetap harus ada masalah? Oh, gini. Namanya kita nulis skripsi atau nulis penelitian gitu ya. Itu harus banyak-banyak baca referensi. Ada referensinya nggak? RGEC itu setahu saya itu adalah peraturan ya. Risk profile, governance gitu kan. Iya. Risk profile, governance. Nah, yang mau diangkat itu sebetulnya apa? Apakah RGEC itu menunjukkan bank itu sehat? Apakah RGEC itu benar ingin diuji gitu ya? Itu kan bisa menjadi masalah gitu kan. Bisa menjadi masalah. Tapi kalau kita memaparkan sesuatu kan sebetulnya nggak ada, bukan penelitian ya, tapi lebih ke pemaparan gitu. Pemaparan dari suatu inilah, apa namanya, dari suatu kejadian gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi kalau memang mau menulis, banyak-banyak baca itu referensi. Entah itu dari jurnal, entah itu dari apa ya, paling bagus sih dari jurnal. Coba deh cari jurnal penelitian orang gitu kan, itu bisa digali tuh, bisa digali dari situ.
Jadi kalau RGEC, boleh-boleh aja sih RGEC yang diangkat. Cuma maksud saya RGEC itu lebih ke aturan gitu ya. Sebetulnya kalau di akademis kan lebih dibebaskan. Kita nggak harus terikat dengan peraturan. Ya kan, itu kan tingkat kesehatan bank. Menurut aturannya begini. Kalau mau diangkat, boleh aja diangkat, tapi diceritakan. Itu faktornya banyak tuh RGEC itu ya. Faktornya banyak. Jadi mesti tahu dulu risk governance-nya banknya gimana, risk profile-nya gimana gitu ya. Terus apakah bank ini sehat? Kalau mau diuji, apakah dalam kenyataannya secara misalnya dengan bank itu sehat, apakah dia itu secara apa namanya dibandingkan dengan rata-rata bank lain itu lebih menguntungkan, misal. Itu contoh aja sih, contoh aja. Karena RGEC itu cuma cara, maksud saya, cuma metode yang ditetapkan oleh regulator dalam mengukur kesehatan bank. Boleh-boleh aja, cuman bagusnya ada pembanding. Jangan cuma itu. Jadi coba cari lagi referensi tulisan orang atau dari jurnal, paling bagus jurnal itu kan karena jurnal itu penelitian yang sudah diuji gitu ya. Sudah teruji, sudah diterima oleh komunitas peneliti gitu. Boleh itu dipakai atau ngambil satu faktor aja. Misalnya dari risk profile-nya, dari governance-nya gitu ya. Itu bisa dilihat ke situ tuh Mas Romi ya tadi. Iya Pak, betul Pak. Itu Mas Romi, kalau menurut saya jangan cuma pemaparan ini ya, jangan cuma pemaparan. Jadi kita ada tujuannya, penelitian itu kalau nggak ada tujuannya kan untuk apa gitu. Maksud saya kan ada permasalahan, betul harus ada permasalahan. Permasalahannya di mana? Teman-teman sebetulnya kalau paling gampang untuk menulis penelitian atau skripsi itu adalah cari dulu ininya, jurnalnya, cari dulu dasar teorinya, baru cari masalah yang sesuai dengan itu gitu. Karena yang suka kelimpungan itu nanti waktu mencari jurnalnya. Jadi misalnya kita tertarik dengan topik mengenai tadi ya kesehatan bank. Nah cari itu, misalnya kan dulu kita pakainya kan secara internasional itu pakainya Kemal, gitu ya Kemal. Tapi sekarang Bank Sentral itu kan menetapkan harus ada good corporate governance. Makanya ada unsur G di situ. Jadi tujuannya apa? Untuk pemisahan fungsi gitu. Pemisahan fungsi antara komisaris, antara direksi, antara karyawan dengan nasabah itu ada peran masing-masing. Jadi kalau itu regulasinya sih sebetulnya kalau RGEC-nya. Kalau menurut saya harus ada permasalahannya di mana. Yang ingin diuji apa gitu. Gitu tuh Mas Romi. Oh, baik, Pak. Makasih ya Pak. Ya. Bapak izin bertanya. Iya, silakan. Pak maaf kalau untuk kuis buat kredit bank udah nggak bisa dibuka lagi ya Pak. Soalnya ini saya ada yang terlewat Pak. Oh, kredit bank itu kuis yang sesi berapa? Sesi 5 gitu saya terlewat Pak. Kalau dibuka, nanti saya lihat dulu. Aduh, soalnya harus dibuka semua. Maksud saya kalau memang mau dibuka, ini untuk keadilan bagi yang lain juga, mungkin yang lain ada yang ketinggalan di sesi 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nanti lebih baik saya buka semua. Saya kasih waktu seminggu gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Kuis sama tugas. Kalau ada tugas-tugas cuma di sesi 6 kemarin. Oke, ada pertanyaan lagi? Hari ini harusnya ada presentasi kan dari kelompok 5 dengan 6 ya. Tapi kelompok 6 tadi kayaknya belum siap. Kelompok 5 apa udah siap? Ada kelompok 5? Iya Pak, kelompok 5 sebenarnya PowerPoint-nya udah siap. Cuman kita tuh kebetulan anggota kelompoknya banyak yang gak bisa hadir, ada yang kerja, terus ada juga yang baru masuk IGD Pak. Oke. Kalau kelompok 6? Udah siap Iya belum? Pak, tadi kan saya konfirmasi bahwa sepertinya tidak bisa hari ini. Tapi ini saya buat PowerPoint-nya udah selesai Pak. Kayaknya bisa sekarang.
Bisa sekarang, anggotanya ada semua. Ya udah, kalau memang bisa sekarang nggak apa-apa. Kita ambil waktu 20 menit aja ya. Ini kan sekarang 9:15, jadi paparin aja sekitar, nggak usah lama-lama maparinnya. Mungkin maparinnya 10 menit, lalu tanya jawab 10 menit. Gitu ya. Iya, baik. Nggak usah perkenalan, langsung dicantumin aja, ditampilkan gitu nama-namanya siapa, nanti yang berbicara tolong kameranya dihidupin. Oke? Pak, maaf, tapi kalau ada yang terkendala tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Tidak bisa on cam, ya nggak apa-apa. Tapi jangan semuanya nggak on cam, yang bisa. Iya, Pak. Ya, silakan. Waktunya sampai jam 9:05. Sekarang 8:20 ya lah. 8:20 berarti sampai 8:33. Oke, ini siapa? Restu ya, kameranya bisa dihidupin. Siapa? Yuk, next, ada berapa orang? 7 orang ya. Ya, silakan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Fitria ini nggak bisa hidupin kamera. udah, Pak. Udah. Oh, sorry. Ya, oke. Terus. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang tahapan pemberian kredit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Aprianti. Boleh di next, Pak. Oke, gambaran umum akan dijelaskan oleh Teh Aprianti. Mangga, Teh. Oke. Yang pertama ada gambaran umum. Setiap pemberian kredit lembaga keuangan Aprianti nggak bisa hidup kamera? Iya, tidak bisa, Pak. Oke. Baik. Prosedur tertentu yang dimaksud prosedur pemberian kredit dalam pengamatan ini adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan memberi kredit. Dengan demikian, penjelasan prosedur pemberian kredit meliputi ketentuan dan syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan kredit sampai tahap terakhir. Prosedur pemberian kredit merupakan pertahanan kedua dalam mencegah kredit bermasalah. Sebagai barisan pertahanan kedua, menuntut penjelasan dalam penyajian atau penyusunan. Apabila prosedur pemberian kredit tidak jelas, pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen. Selanjutnya, lalu prosedur pemberian kredit, prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh perbankan pada umumnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada persyaratan yang ditetapkan dan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Sandi. Ada Teh Sandi, mangga. Ya, untuk pemeriksaannya itu ada pemeriksaan berkas-berkas, lalu pengajuan berkas-berkas, lalu wawancara pertama, lalu on the spot, dan wawancara kedua. Setelah itu ada penilaian dan analisis kebutuhan modal, lalu penyaluran penarikan, dan penandatanganan akta kredit. Tahap selanjutnya yaitu keputusan kredit, relasi kredit, dan penilaian kredit.
Next ya. Untuk pengertian kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Harapannya, usaha yang akan Anda jalankan nanti dapat bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Bukan hanya mengidentifikasi potensi masalah, studi kelayakan bisnis juga membahas bagaimana solusi atas masalah tersebut. Misalnya seperti masalah mengenai operasional dan bagaimana bisnis berjalan nantinya. Tujuan melakukan studi kelayakan bisnis yaitu Oke, selanjutnya Mangga Teh Julia. Ya, dilanjut, adapun tujuan utama dari studi kelayakan bisnis ini yaitu untuk menilai peluang proyek bisnis, apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika memang proyek layak dilanjutkan, maka bisa ditentukan upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk melindungi kita dari resiko kerugian. Studi kelayakan bisnis ini dilakukan secara mendalam, bahkan dapat membantu kita menjalankan elemen penting usaha seperti pemasaran, sebab studi ini memberikan gambaran situasi bisnis yang akan kita hadapi nantinya. Ya, dilanjut, adapun keperluan untuk penyusunan studi kelayakan itu sendiri ada 3. Yang pertama, untuk setiap permohonan kredit investasi untuk jumlah tertentu, di samping nasabah harus menyampaikan project proposal, juga harus menyampaikan feasibility study yang disusun atau dibuat oleh salah satu kantor konsultan yang ditunjuk oleh bank. Studi feasibility study atau studi kelayakan ini tidak saja diminta pada saat pengajuan kredit baru, tetapi juga untuk kredit-kredit yang sedang berjalan sepanjang bank menilai bahwa atas suatu proyek yang telah mendapat pembiayaan kredit diperlukan studi kelayakan. Dan yang terakhir, pada umumnya biaya penyusunan atau pembuatan studi kelayakan ini ditanggung oleh nasabah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Yudan, Mangga. Ya, untuk ke tahap-tahap analisis kelayakan usaha dalam mengadakan penilaian terhadap suatu proyek atau yang akan dibiayai, isi kelayakan usaha haruslah selengkap mungkin mencerminkan keadaan proyek yang sebenar-benarnya, sehingga bank benar-benar meyakini bahwa proyek yang akan dibiayai visible dan kredit yang diberikan cukup terjamin keadaannya. Nah, hal tersebut dimaksud agar bank dapat lebih mudah dan cepat dalam pelaksanaan penilaian data dan pengambilan keputusan. Untuk keperluan tersebut, maka dalam FS perlu dimuat atau dicantumkan aspek-aspek yang ada hubungannya, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan itu sendiri. Nah, ada analisis kelayakan usaha yang mencangkup beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek hukum atau legalitas. Aspek hukum atau legalitas itu contohnya kayak menilai apakah usaha yang dijalankan melanggar ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Manfaatnya itu untuk ya perizinan dengan bank mengenai kredit. Yang kedua ada aspek teknis dan produksi. Aspek teknis dan produksi itu contohnya kayak perhitungan kapasitas perusahaan, penentuan lokasi atau perhitungan skala produksi yang ekonomis. Untuk aspek manajemennya yang ketiga itu contohnya dari bentuk kontribusinya kayak bentuk organisasi, lalu ke menganalisis pekerjaan, analisis jabatan, ke proses rekrutmen, hingga ke teknik pemberian kompensasi. Dan untuk aspek manajemen ketiga ini tuh manfaatnya untuk menilai bentuk organisasi yang paling tepat untuk nentuin si manajemen proyek maupun manajemen bisnis. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Kartini. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada usaha yang bankable atau lembaga keuangan bank adalah apa ini teh nggak kelihatan. Yang terbesar dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Namun untuk bermitra dengan bank, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang visible atau layak usaha dan menguntungkan.
Di samping itu, lembaga keuangan bank mensyaratkan usaha kecil harus bankable atau dinilai layak oleh bank untuk mendapatkan kredit. Beberapa prinsip untuk mewujudkan usaha yang bankable adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip-prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, sama condition. Yang selanjutnya ada 7C. Yang pertama itu ada personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Selanjutnya C, prinsip 3R. Prinsip 3R ini ada return, repayment, sama risk. Dan yang D, ada analisa rasio keuangan. Itu ada return on investment, terus ada NPV atau net present value, BC ratio atau benefit cost ratio, IRR atau internal rate of return, sama BEP atau break even point. Next. Yang selanjutnya ada studi kasus. Di sini ada pemalsuan dokumen kredit oleh nasabah bank pada PT Bank Sulsel. Dokumen jaminan kredit pada Bank Sulsel diadministrasikan secara khusus oleh penanggung jawab jaminan dokumen. Dokumen kredit terdiri dari dokumen administrasi dan dokumen legal. Dokumen administrasi kredit merupakan kopi dari seluruh dokumen yang dibuat pada saat proses kredit. Dokumen legal merupakan dokumen asli yang dibuat pada proses kredit. Dari penelusuran terdapat riwayat perkreditan pada PT Bank Sulsel. Diketahui terdapat kasus pemalsuan dokumen jaminan kredit yang berpotensi menimbulkan kerugian bank. Pemalsuan dokumen jaminan kredit tersebut terjadi pada jenis kredit modal kerja dan konsumsi. Boleh, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arestu. Baik, selanjutnya di sini ada pemalsuan dokumen jaminan kredit konsumsi. Modus yang dilakukan di sini, nasabah adalah memalsukan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil atau SKPNS sebagai dokumen jaminan kredit konsumsi. Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelaku kejahatan membuat dokumen yang seolah-olah asli tetapi palsu. PNS yang bersangkutan memalsukan SKPNS karena SK aslinya telah dijaminkan pada salah satu lembaga pembiayaan. Informasi pinjaman yang disediakan oleh Sistem Informasi Debitur atau SID yang disediakan Bank Indonesia belum menyediakan data pinjaman pada lembaga pembiayaan non-bank. Bank kemudian memberikan fasilitas kredit konsumsi pada nasabah tersebut. Dokumen diketahui palsu pada saat nasabah menunggak pembayaran angsuran kredit. Pada saat dilakukan penelusuran pada instansi yang bersangkutan, diketahui bahwa yang bersangkutan telah dipensiunkan karena karena tindakan indisipliner. Selanjutnya, oleh Kak Fitria. Selanjutnya, upaya hukum yang dilakukan terhadap nasabah. Sebagaimana telah dijelaskan sama Arestu ya, bahwa bank itu lebih memilih untuk menghindari proses peradilan yang lama dan menelan biaya. Selain itu, bank juga mencegah potensi timbulnya risiko reputasi. Meskipun demikian, bank seharusnya dapat meneruskan kasus tersebut secara pidana dengan melaporkan perbuatan debitur ke kepolisian. Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, unsur-unsur perbuatan yang dilakukan debitur tersebut di atas dengan membuat surat palsu atau memasukkan surat telah menimbulkan hak untuk memperoleh sejumlah uang dari bank. Meskipun uang tersebut merupakan kredit yang menimbulkan kewajiban, namun bank memberikan jangka waktu untuk pembayaran kembali. Terus kerugian yang ditemukan oleh perbuatan debitur tersebut adalah terkurasnya modal bank dan timbulnya biaya operasional untuk penanganan kredit bermasalah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.
silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Romi. Tadi teh, Kak, maaf mau tanya ya, penyelesaian kasus yang tadi perbankan itu masuknya ke jalur mana, Kak? Litigasi atau non-litigasi? Oke, ditampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan tuh. Ya, silakan. Menurut rekan-rekan di sini kelompok 6, mengenai kasus yang tadi, kalau dilihat dari kasus ini kan sangat fatal. Jadi apa yang harus dilakukan oleh bank untuk menangani kasus tersebut? Terima kasih. Oke, makasih ya, A. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau teman-teman ada yang mau menjawab dulu pertanyaan dari teman-teman yang bertanya? Izin menjawab pertanyaan yang pertama, Pak. Ya, silakan. Tadi dilihat dari kasusnya kan pihak bank itu tidak memproses hukum dari kasus bank tersebut. Jadi masuknya kayaknya ke non litigasi karena itu proses penyelesaian sengketa di luar dari persidangan. Cukup menjawab atau gimana? Cukup, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya mau coba jawab pertanyaan dari Tridestian ya. Menurut kita, bank tuh sebaiknya lebih meningkatkan apa ya kehati-hatian dalam proses verifikasi datanya ya dokumennya kan tadi disebutin tahapan-tahapannya ada apa? Boleh dilihat yang tahapan-tahapannya yang tadi slide-nya. Yang ini. Sebelumnya Bentar. yang ada gambar itu loh. Nah, yang ini. Nah, di situ kan ada tahapan pemeriksaan berkas-berkas. Nah, jadi pihak bank tuh sebenarnya harusnya lebih berhati-hati lagi dan adanya verifikasi gitu. Terus sebelum adanya ACC gitu, harusnya tuh banknya tuh kayak verifikasi lagi ke instansi yang bersangkutannya. Apakah benar tuh si nasabah itu tuh masih menjadi pegawai PNS di instansi tersebut atau tidak gitu. Jadinya bisa apa ya diverifikasi lagi kalau eh, eh, pegawai tersebut memang masih bekerja di situ atau tidak gitu. Jadi nggak akan kecolongan lagi kalau sebenarnya si nasabah ini membuat dokumen-dokumen palsu PNSSK tersebut gitu. Terus juga harusnya ya sebaiknya dilaporin juga ke kepolisian karena kan apa ya udah ngerugiin pihak bank kan udah ngeluarin banyak biaya untuk proses apa proses pemberian kredit kan seperti itu apakah terjawab Baik, makasih. Kasih ya ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan teman-teman? Ya, satu pertanyaan lagi. Saya rasa jawabannya udah tepat semua tuh tadi, yang 2 itu. Udah disarankan juga sebetulnya di penutup ya, penyelesaiannya harusnya bisa lewat litigasi, lewat jalur hukum. Tapi banknya kan nggak bertindak seperti itu ya. Dan memang waktu di pemeriksaan berkas awal harus lebih hati-hati, bisa dikontak sebetulnya ke instansinya itu sendiri.
Ya, satu pertanyaan lagi. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya tanya deh. Ini kasus ini sebetulnya kalau dilihat dari 5C, kenanya di mana? Gitu. Masalahnya ada di mana? 5C. 5C itu kan karakter, capacity, capital, condition of economy, collateral. Izin menjawab, Pak. Ya. Masuk ke karakter sama lebih ke kolateral jaminannya mungkin, Pak. Ya. Itu SK-nya. Ya, betul. Jadi kalau ini memang karakter. Karakter ya, maksudnya dari awal niatnya si nasabah ini udah menipu. Kelihatannya dari awal, kenapa? Karena dari yang berkas yang diberikan itu palsu gitu. Jadi memang karakter. Jadi makanya waktu kita memberikan kredit itu urutan 5C itu jangan dibalik-balik. Ya, karakter nomor 1. Kalau sudah terindikasi karakternya kurang baik, lebih bagus langsung ditolak. Kalau memang karakternya kita bisa nilai baik, baru lanjut ke capacity. Mampu nggak dia membayar kreditnya gitu ya. Lalu lanjut lagi ke capital. Apakah dia punya modal yang cukup kalau dia berusaha. Lalu ada kolateral. Lalu apakah dia punya jaminan gitu. Jadi jangan dibalik-balik. Pertama yang harus dilihat adalah karakter. Bagaimana menilai karakter sebetulnya bisa dilihat dari selama dia berhubungan dengan bank kita gitu ya. Apakah di rekening korannya itu aktif, mutasi rekeningnya, itu kan kelihatan bahwa dia memang selalu bertransaksi lewat kita. Atau kita bisa juga karakter itu dengan mengkonfirmasi. Konfirmasi kemana? Ke lingkungannya dia. Ya, ke lingkungannya orang itu. Jadi kalau sekarang itu misalnya fintech itu memberikan pinjaman gitu ya, sering diminta media sosial kita. Media sosial kita dilihat gitu. Itu sebetulnya mau menunjukkan circle kita itu siapa gitu. Teman-teman kita itu siapa. Jadi dari circle kita itu kelihatan, oh ini orang karakternya oke. Kalau memang teman-teman kita juga banyak yang konotasinya negatif, mungkin akan jadi penilaian juga untuk karakter orang itu. Jadi tolong dipahami dulu yang paling penting itu karakter. Karakter baru yang lain-lainnya. Saya pernah ada kasus misalnya begini. Nasabah ini belum pernah punya pengalaman di satu bidang gitu ya. Dia nasabah lama tapi nggak punya pengalaman. Waktu itu dia mau buka pabrik air minum dalam kemasan gitu, AMDK seperti Aqua gitu ya. Tapi dia belum pernah punya pengalaman untuk itu. Yang kita nilai murni karakternya. Jadi karakternya memang dia itu dikenal, antara lain dikenal di kalangan pengusaha, referensinya bagus semua, teman-temannya banyak yang punya usaha distributor makanan, minuman ringan gitu ya. Jadi kita juga merasa ini nggak akan kesulitan dalam membayar, menyalurkan penjualan produknya. Dia ketua himpunan masyarakat Tionghoa gitu. Dikenal banyak di masyarakat, jadi waktu itu kita nilai karakternya cukup bagus, walaupun dia belum pengalaman, tetap dikasih kredit, tapi dipantau terus gitu ya perkembangan usahanya, dan itu alhamdulillah lancar tuh sampai kreditnya lunas. Itu cerita sedikit aja bahwa karakter itu paling penting. Ya. Oke, makasih. Ada yang mau bertanya? Terkait ujian, terkait hal-hal lain? Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Untuk kelompok berapa nih? 6 ya? Bapak maaf, untuk ujian ditulis tangan apa diketik, Pak? Saya belum tahu jangka waktunya. Biasanya kalau dikasih seminggu, biasanya tulis tangan aja. Tapi filenya itu bentuknya PDF. Ya, jangan tulis tangan aja. Tulis tangan nggak apa-apa. Saya belum tahu jangka waktu ujiannya berapa lama. Apakah dikasih lebih dari 1 hari gitu. Kalau lebih dari 1 hari lebih bagus diketik sih. Oke ya. Oke, kalau nggak ada lagi saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk kelompok 6. Nanti materinya tolong di-share di
WhatsApp group ya untuk kelompok 6. Kita berarti masih ada 3 kelompok lagi ya. Total kan ada 8 kelompok. Teman-teman yang belum punya kelompok, saya baca di grup tadi itu, tolong ini ya, tolong segera buat kelompok baru, atau tadi kalau nggak salah udah kelompok 7, atau bergabung dengan kelompok lain yang belum presentasi. Saya rasa itu aja ya untuk hari ini cukup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak.